Kita akan langsung konfirmasi dengan juru bicara KPK, Febri Diansah yang telah bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Mas. Ya, Mas Febri, keterangan apa sih yang kemudian jadi kebutuhan KPK yang kemudian didapatkan dari Budiono? Yang bisa saya konfirmasi adalah memang ada permintaan keterangan, karena prosesnya kan masih dalam penyelidikan ya. Jadi kalau prosesnya masih di penyelidikan, KPK belum bisa bicara banyak terkait dengan materi penyelidikannya. Sejauh ini ada sekitar 23 orang yang sudah kami mintakan keterangan dari berbagai unsur. Ada yang dari unsur Bank Indonesia pada saat itu, dari Bank Senturi, dan juga dari pihak-pihak lain seperti LPS yang tentu perlu kami mintakan keterangan untuk memperkuat konstruksi perkara dari penyelidikan ini. Baik, Mas Febri, Anda mengatakan akan memanggil juga nama-nama dari berbagai unsur, mulai dari BI tadi, kementerian, lalu kemudian dari pihak swasta. Ada nama-nama lain siapa lagi yang akan dipanggil? 23 orang itu yang sudah kami mintakan keterangan, artinya sudah dipanggil dan sudah diminta keterangannya dalam proses penyelidikan ini. Tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain juga yang perlu kami mintakan keterangan, tapi karena proses ini masih dalam penyelidikan, tentu kami belum bisa menyampaikan secara lebih terbuka seperti halnya di tahap penyidikan, apalagi penuntutan misalnya. Namun KPK ingin memastikan satu hal, bahwa kami yakin pelaku atau pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus Senturi ini tidak mungkin hanya satu orang. Namun tentu KPK perlu menelusuri lebih lanjut sampai nanti dimiliki misalnya bukti permulaan yang cukup. Nah, kalau sudah ketemu bukti permulaan yang cukup, barulah kami bahas dan melihat siapa pihak lain yang harus bertanggung jawab. Baik, Mas Febri, pihak-pihak lain itu yang kemudian tadi Anda katakan kemungkinan saja akan juga dipanggil, ini dari posisi apa saja? Ya tentu yang terkait ya, yang terkait itu bisa dari unsur Bank Indonesia-nya itu sendiri, seperti mantan Dewan Gubernur Bank Indonesia pada saat itu yang mengambil keputusan, bisa juga dari LPS, bisa juga dari KSSK ya, seingat saya waktu itu, atau dari pihak swastanya itu sendiri. Nah, siapa saja mereka tentu belum bisa saya sampaikan saat ini. Tapi kami pastikan seperti penegasan yang juga sudah disampaikan bahwa KPK berkomitmen untuk menangani kasus Bank Senturi ini seperti halnya kasus-kasus besar yang lain, tapi tetap berada pada koridor hukum. Itu poin yang paling krusial. Mas Febri, apakah nanti dimungkinkan tidak sosok seperti JK dan juga Sri Mulyani akan dipanggil kembali? Siapa saja pihak yang akan dipanggil nanti dimintakan keterangan belum bisa kami sampaikan saat ini, karena prosesnya masih di tahap penyelidikan. Yang pasti yang dimintakan keterangan tentu saja sejumlah pihak-pihak yang memang relevan dalam perkara ini. Tidak semuanya juga bisa perlu dimintakan keterangan di penyelidikan. Misalnya di penyidikan kan sangat banyak saksi yang kami panggil, namun di penyelidikan ada beberapa saja untuk mengkonfirmasi dan memastikan beberapa tahapan-tahapan, misalnya dalam pengambilan keputusan atau yang lain yang sudah muncul di fakta persidangan dengan terdakwa Budi Mulya sebelumnya. Baik, Mas Febri, sebelumnya juga ada Wimbo Santoso dan juga Miranda Gultom yang kemudian juga dipanggil kembali, dimintai keterangan. Lalu kemudian juga dari Miranda Gultom mengatakan bahwa tidak ada pertanyaan yang baru yang kemudian ditanyakan kepada dirinya. Pertanyaannya sama dengan ketika pertanyaan-pertanyaan yang dulu-dulu. Sebetulnya apa yang kemudian juga dicari dari dua orang ini? Ya silahkan saja menyampaikan itu di luar, nanti tentu saja rincian dari materi-materi di proses penyelidikan itu baru bisa dibuka misalnya dan dikonfirmasi kembali pada tahap penyidikan kalau memang ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk pihak lain. Tapi yang pasti kami tidak bisa menyampaikan apa materi penyelidikan.
Baik. Mas Febri, ini sebetulnya apa fokus penyelidikan dari Senturi yang saat ini? Anda tadi mengatakan bahwa ini tataran kembali pengambilan keputusan. Ini apakah kemudian hanya pengambilan keputusan saja atau justru kemudian dalam tahap pencairan dananya atau apanya yang kemudian menjadi fokus saat ini? Mungkin sebaiknya yang dibicarakan adalah fakta-fakta apa yang muncul di persidangan, karena saya tidak akan mungkin bicara soal materi penyelidikan. Nah, di fakta persidangan dengan terdakwa Budi Mulya tersebut ada beberapa rangkaian perbuatan ya, mulai dari proses sebelum FPJP itu kan juga satu bagian penting, kemudian penetapan Bank Senturi sebagai bank yang berdampak sistemik, dan juga proses di LPS-nya seingat saya waktu itu. Jadi fakta-fakta persidangan itu tentu nanti perlu kami kembangkan lebih lanjut untuk mencari apakah ada atau tidak pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam konteks kecukupan buktinya. Jadi bukti permulaan yang cukup untuk menjawab siapa pihak lain tersebut. Baik, artinya ketika dalam fakta-fakta persidangan kan masuknya dari keputusan kemudian menentukan bahwa Senturi ini adalah bank gagal berdampak sistemik, begitu ya? Di awal sebenarnya prosesnya itu sebelum FPJP ya. Jadi ada fasilitas pendanaan jangka pendek, pada saat itu ada proses yang sangat cepat yang sudah kami buka juga di persidangan. Bagaimana pengambilan keputusannya itu satu hal, dan kemudian persoalan-persoalan lebih lanjut di mana dugaan kerugian keuangan negaranya triliunan rupiah dalam kasus ini. Baik, Mas Febri, benarkah pada tanggal 13 November KPK juga telah meminta keterangan dari Budi Mulya di Sukamiskin? Kemarin tepatnya kami meminta keterangan terhadap terpidana Budi Mulya di Sukamiskin. Jadi itu termasuk dari sekitar 23 orang yang sudah kami mintakan keterangan, termasuk hari ini. Baik, Mas Febri, ini juga banyak kemudian kalangan yang menyatakan ini kan sebetulnya amunisi yang dimiliki oleh KPK sudah banyak sekali. Kemudian kenapa mulai dari penyelidikan kembali, kenapa tidak langsung ke proses penyidikan, Mas Febri? KPK tentu harus melakukan semuanya berdasarkan hukum acara yang berlaku ya, bukan berdasarkan pandangan misalnya kita tahu ada banyak pihak, apalagi di tahun politik ini yang juga bicara tentang kasus Senturi salah satunya. KPK mencoba memisahkan diri dari hal tersebut. Kami fokus saja pada aspek hukumnya. Untuk bicara tentang apakah ada atau tidak bukti permulaan yang cukup, memang salah satu langkah krusial yang bisa dilakukan menurut hukum acara dan undang-undang KPK adalah proses penyelidikan itu sendiri. Baik, Mas Febri, kita tunggu kemudian update dan juga pengembangan dari kasus ini. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News.